Inilah program RRI, guru mendatangi siswa di rumah selama pandemi COVID-19. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, kembali lagi episode kali ini masih dalam program spesial Belajar bersama RRI, yaitu Guru Keliling. Dan saya sudah bersama guru kita, ada Pak Wahyudin, atau biasa disapa Pak Ugeng. Iya. Ya, Pak, kali ini kita bakal belajar bersama siapa nih, Pak? Belajar sama Ananda Siat dengan Hasbi. Oh, kembar. Iya, kembar. Kalau hari ini? Hari ini belajar IPA. IPA. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk Iya. ke dalam, Pak ya. Oke, kalau gitu ayo sahabat kreatif kita masuk yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, sahabat kreatif, kita udah ada di rumahnya Sihat ya. Iya. Dan langsung aja mulai pelajarannya, Pak. Kita mulai hari ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita cuci tangan dulu ya, Naya. Gosok agar kita benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar IPA atau biasa disebut dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Masih ingat hari ini hari apa, nak? Meskipun tidak sekolah, sudah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sudah hari Kamis, hari apa? Jumat. Hari Jumat. Pintar. Masih diingat dalam satu minggu itu berapa hari? Ini berapa? 7. Ini nih, 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, diingat itu ya. Jadi satu minggu 7 hari, satu bulan 30 hari. Untuk bulan ini 28 hari. Jadi sampai tanggal 28. Nah, sekarang kita belajar IPA, mengenal bagian-bagian tubuh semuanya, bagian tubuh. Mulai dari kaki sampai kepala. Nah, kita mulai dari kepala, ada rambut. Nah, rambut ini rambutnya anak dia. Rambut fungsinya apa rambut? Nah, untuk melindungi dari panas matahari. Contohnya seperti kalau Ananda dipat keluar, kalau misalnya rambut botak, tidak ada rambut terus keluar sana pas jam 12 siang itu agak terasa panas sekali ya. Nah, kita mulai rambut. Coba ditulis dulu rambut. Jadi fungsinya rambut melindungi dari sengatan matahari. Coba ditulis dulu rambut di sini. Bisa menulis? Bisa. Ya, tulis rambut. Huruf besar semua. Iya. R-A-M. Satu dalam sini dia. Jangan terlalu ribut satunya. Pintar. Diingat ya, fungsinya rambut melindungi kulit kepala dari sengatan matahari. Diingat. Sudah kepala, yaitu ini apa ini yang melihat? Apa namanya? M-A-T-A, mata. Apa fungsinya mata? Untuk melihat ya. Melihat ibu di rumah, melihat siapa lagi? Adik dan bapak. Itu fungsinya mata untuk melihat. Coba ditulis dulu mata. Satu tadi rambut, 2 tulis. Iya, pintar. Sudah mata, kita lanjut ke ini apa namanya ini?
Telinga. Apa fungsinya telinga? Apa kegunaannya telinga? Untuk mendengar bunyi. Untuk mendengar perintah ayah dan ibu di rumah, ya. Itu fungsinya telinga, mendengar perintah orang tua kalau di rumah, kalau di sekolah mendengar perintah ibu dan guru di sekolah. Coba ditulis dulu lah. Telinga. Sekarang sudah telinga, kita lanjut ke mulut. Apa fungsinya mulut? Apa gunanya mulut? Untuk berbicara, berkomunikasi. Berbicara dengan siapa kalau di rumah? Sama ibu dan kasih besar suaranya. Bapak itu. Ya, berbicara ibu dengan bapak. Di dalam mulut terdapat gigi. Apa fungsinya gigi? Untuk mengunyah, menghancurkan makanan. Itu. Ya, berbicara tentang makanan harus dibedakan. Ada makanan sehat, ada makanan yang tidak sehat. Seperti apa itu makanan sehat? Kita biasa dengar 4 sehat, 5 sempurna, ya. Biasa dengar. Makan nasi, sayur, minum susu, makan ikan, makan apa lagi? Daging ayam. Ananda siap? Kesukaannya makan apa? Makan ikan. Ya, perbanyak makan ikan ya, biar sehat. Beda itu kalau makan ikan dengan telur. Kalau telur agak loyo. Kalau ikan kita kuat beraktivitas, ya. Itu perbedaannya. Coba ditulis apa tadi? Mulut. Ya, itu fungsinya untuk berbicara. Iya, lanjut. Sudah mulut. Apalagi? Tangan. Apa fungsinya tangan? Coba, apa fungsinya tangan? Untuk memegang. Contoh ini fungsinya untuk mengambil sesuatu, ya. Itu fungsinya tangan. Coba ditulis tangan. Nah, Sobat Kreatif, saat ini Difat sedang melaksanakan tugas yang diberikan dari Pak Ugeng. Kita langsungkan bersama kembali yuk, bagaimana sih Difat ini dalam belajar? Yang terakhir, ya. Kaki. Apa fungsinya kaki? Untuk kasih besar suaranya. Berjalan. Coba itu kasih jelas. berjalan itu. Jalan, ya. Iya. Berjalan. Coba ditulis dulu. Sudah 5. Berapa lagi? Sudah angka 5, angka 6. Apa tuh? Iya, kaki. Coba ditulis lah. Bisa saya? Iya. Tulis kaki. Iya, sampai di sini ada pun pesan moral dari Pak Wahyu. Perbanyak belajar, kurangi bermain. Ya? Bermain. Ya, perbanyak belajar, kurangi bermain. Biar tetap sehat, ya. Nah, jangan lupa olahraga kalau sore. Jangan lupa salat 5 waktu. 5 waktu itu. Iya, selalu salat. Iya. Baik, untuk hari ini sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk hari ini sudah selesai belajar IPA ya. Nah, sahabat karib tadi udah belajar nih si Difatnya. Aku mau nanya dulu. Halo Difat. Halo Ipa. Halo, apa kabar? Bagaimana? Baik. Bagaimana perasaannya belajar? Yes. Senang. Senang. Mau begini terus nggak? Ya, bisa. Mau begini terus. Terus Kalau sehari-hari Difat selain belajar bikin apa? bikin dua mah gimana? Bikin apa? Belajar dua mah. Belajar di rumah. Belajar di rumah. Suka main game? Tidak bikin. Tidak Mi. Oke. Jangan sering mainan game ya Difat ya. Ya. Oke, itu tadi kita udah bisa nyanyi Difat. Seneng banget katanya belajar di sini. Kita ke siswa berikutnya dulu. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Nah sahabat kasih, aku sekarang sudah bersama Siat nih. Yeah. Ini saudara kembarnya Difat yang tadi sahabat Katif. Udah siap belajar? Siap? Siap. Siap sekali. Oke, kita serahkan lagi ke Pak Wahyudi ya, atau biasa disapa Pak Ugan. Silahkan Pak. Sebelum belajar kita cuci tangan dulu. Bagaimana? Iya baik. Jadi sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Iya. Coba kasih begini tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni Ma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Hari ini hari apa, Nak Sia? Iya. Senin, Selasa, Rabu, Ya, Kamis, sudah hari Kamis, hari Jumat. hari Jumat. Berapa hari dalam satu minggu? 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 hari. 1 bulan 20 ditambah 10 sama dengan 30 hari. 30. Kalau untuk bulan Februari sampai 28 hari. Nah, sekarang kita belajar IPA. Ilmu pengetahuan alam. Sekarang kita belajar tentang mengenal bagian-bagian tubuh. Bagian tubuh dimulai dari rambut sampai ujung kaki. Nah, sekarang Bapak mau tanya, ini rambut ya. Apa fungsinya rambut? Kepala. Untuk melindungi kulit kepala dari sengatan matahari. Selain itu, biasa juga kita dengar rambutku adalah mahkotaku, ya. Tanpa rambut biasanya kita tidak pede pergi jalan, ya. Coba ditulis dulu tadi. Kita dimulai dari kepala. Tulis kepala. Bisa menulis nah ya? Iya. Kepala. Ya, kepala. Huruf L. Bagaimana penulisan huruf L yang benar? Cocok. Ya, ini nih tadi kakak. Kepala. L ya, begini. Penulisan yang benar ini adalah sedang berlangsung. kepala. Gimana sih, Sesudah Pak kepala Ugan kita lanjut dalam ke kegiatan menulis, telinga. sahabat, ya. Telinga. Ya, apa fungsinya telinga? Apa tujuannya telinga?
yaitu untuk mendengar Bu. bunyi, Bunyi. untuk mendengar perintah ayah dan ibu Di rumah. di rumah ya. Ketika disuruh bilang Anasia Anasia. cepat menyapu, Menyapu. ya lakukan ya. Membersihkan. Itu telinga ya, fungsinya untuk mendengar. Coba ditulis telinga. Nah, kembali lagi sifat mengerjakan tugas yang telah diarahkan oleh Bapak Wahyudin atau Bapak Oke. Ya, telinga. Sekarang kita lanjut. Ini apa namanya ini? Hidung. Ya, hidung. Apa fungsinya hidung? Untuk mencium Cium. bau. Aroma yang sedap dan aroma yang tidak Tidak. sedap. Coba ditulis yang ketiga hidung. dapat kita lihat juga nih sahabat kreatif, ternyata tuh Sia tuh tanggap banget dalam kalau hal menulis. Tidak seperti anak yang punya keterbatasan ini ya, keterbatasan fisik ya, sepertinya. Hidung. Sekarang kita lanjut. Yang berbicara ini apa namanya ini? Mulut. Mulut. Apa fungsinya mulut? Apa gunanya mulut? Untuk berbicara. Berbicara, selain berbicara untuk makan. Di dalam mulut terdapat gigi. Apa fungsinya gigi? Itu semua harus ditahu itu. Fungsinya gigi apa? Untuk menghancurkan makanan. Seperti makan jagung. Kalau tidak punya gigi kan tidak bisa. Makan kacang kalau tidak punya gigi tidak bisa. Jadi fungsinya gigi untuk menghancurkan makanan. Di sini berbicara tentang makanan. Kalau berbicara tentang makanan harus dibedakan mana makanan yang sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Seperti apa itu makanan sehat? Seperti biasa kita dengar waktu masih SD kelas 1, kelas 2, yaitu makanan yang sehat seperti apa? 4 sehat, 5 sempurna. Ada nasi, ada apa lagi selain nasi, pasangannya nasi apa biasa? Ikan. Ikan. Suka makan ikan? Iya, suka. Nasi, ikan, sayur. Ada biasa tempe, ada tahu. Itu termasuk makanan sehat. Minum susu kalau pagi sama roti. Kalau bisa pagi-pagi jangan makan nasi. Biasanya kalau pagi-pagi makan nasi, jam 10 begitu, biasa kita terasa loyo, lapar kalau nasi. Kalau bisa minum susu, makan roti. Ya, itu termasuk makanan sehat. Sedangkan makanan yang tidak sehat seperti mie instan, ya, kalau bisa jangan makan mie instan. Kalau boleh 1 kali 1 bulan makan mie instan gorengan. Itu yang dibelanja di luar ya, kurangi makan begitu ya, Nak. Ya. Itu bedanya makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Coba tulis di sini. 4 tadi mulut. Ini organ-organ panca indera ya, Pak. Bagian tubuh manusia. Bagian tubuh manusia, betul sekali. Sekarang mulut. Kita lanjut ke tangan ya. Apa fungsinya tangan? Mana tangannya? Mana tangan kanan? Tangan kanan. Ini kanan, ada kiri. Jadi saling membantu ya. Kalau yang kanan gatal, yang kiri membantu. Begitupun sebaliknya, ada feedback, ada timbal baliknya ya. Itu fungsinya tangan. Fungsinya tangan untuk mengambil sesuatu. Biasanya kalau disuruh sama mama atau ibu di rumah, cepat ambilkan sesuatu dengan menggunakan tangan. Kalau menyapu dengan menggunakan apa? Tangan. Ya, ditulis tangan. Tulis tangan. Yang terakhir kaki. Apa fungsinya Pak? Kaki apa tujuannya kaki? Selain berdiri untuk berjalan ya.
Jadi kakinya dipakai untuk berjalan, olahraga nah ya, kalau sore biar sehat. Coba ditulis kaki. 1, 2, 3, 4, 5, sudah angka 5, angka berapa lagi? Ya. Angka 5. Sudah angka 5, 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6, tulis angka 6 kaki. Ya, pintar. Itulah tadi mengenal bagian-bagian tubuh, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Semuanya mempunyai fungsi ya. Baiklah, untuk hari ini sampai di sini. Sebelum kita akhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya. Iya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Selesai untuk pelajaran hari ini. Kurangi bermain, perbanyak belajar. Nah, tadi kita udah belajar nih sama Siat dan juga Pak Ugeng. Siat, hai. Gimana belajar hari ini? Senang? Iya. Senang. Senang. Selain kalau belajar di rumah, biasanya Siat bikin apa? Belajar. Selain belajar? Iya. Main game? Nah. Enggak. Terus kalau misal sama ibu biasanya bikin apa? Sama mama? Sama Atta. Oh, belajar sama-sama mama di? Iya. Oh gitu. Oke deh, sahabat kreatif ya. Sebentar lagi kita akan wawancara bersama orang tua Siat dan juga Difat yang kembar ini. Sepertinya unik, mari kita saksikan. Sahabat kreatif, tadi aku udah janjiin kan kita bakal ngobrol sama orang tuanya Difat dan juga Siat nih. Sudah ada Ibu. Ibu boleh perkenalkan dirinya siapa, Bu? Saya namanya Ibu Kasmawati. Ibu Kasmawati. Ibu dari si kembar Iyat dan Difat. Oke, Ibu diceritakan dong. Ini sebenarnya Siat sama Difat didiagnosa apa sih sama dokternya? Kalau dokter sih katanya ADHD. Adiknya autis ya, adiknya autis. Kalau maksudnya dia tidak berpantang selama ini mungkin akan lebih parah. Artinya bisa tantrum, bisa ngamuk. Jadi selama ini mulai dari umur 5 tahun, bukan umur 5 tahun, umur 2 tahun saya sudah diet ADHD. Karena keterbatasan saat itu yang namanya tempat terapi, nanti umur 5 tahun baru terapi. Dia terapi bicara, terapi perilaku, sama terapi okupasi. Dan di 5 tahun itu, dan alhamdulillah banyak perkembangannya dibanding mungkin sebelum dia terapi. Kita juga ngeliat kalau misalnya kayak autis itu kan super aktif. Iya, tapi Siat sama Difat itu alhamdulillah sudah melewati. Dulu sih kalau dia mau bergerak, lari-lari, muter-muter, jinjit. Kalau jalan jinjit jadi gampang jatuh. Tapi satu kelebihannya karena dia mengenal orang tua. Nggak sama dengan autis yang lain. Kadang yang dia tidak tahu, dia sibuk dengan dunianya sendiri. Alhamdulillah saya tidak. Dengan dia bersosialisasi, saya bawa kemana, kakak-kakaknya bawa kemana, pokoknya saya kasih bersosialisasi. Alhamdulillah hasilnya seperti ini. Baik, tetap sopan dan santun ya, sepertinya si Difat dan Siat ini. Kalau Ibu pertama awal kenal deh, awal ketika tahu ini Difat sama Siat nih sepertinya beda gitu dibanding dengan anak yang lain. Kapan tuh? Ditunggu, maksudnya kan anak-anak 2 tahun sudah belajar ngoceh kan, sudah ini, dia tidak ada sama sekali. Dia tidak ini, cuman ada benda-benda tertentu yang dia hobi. Cuman itu akhirnya baca buku, belum tahu apa autis, apa ADHD, belum tahu apa-apa tentang itu. Runtuh deh dunia saya waktu tahu autis begini gejalanya. Jadi tapi ya namanya juga kita kan tidak ada orang tua yang mau punya anak seperti itu, tapi kita harus berbesar hati karena itu titipan Allah. Betul sekali. Dan melihat nih Difat sama Siat sudah perkembangan jauh lebih baik, disekolahkan juga. Untuk kehidupan sosialnya Siat apakah sama Difat gimana? Kalau kehidupan sosialnya lumayan bagus, cuman ini anak sendiri yang kadang karena mungkin lingkungan,
artinya lingkungan masyarakat kita belum terlalu terima yang namanya anak autis. Oke. Anak autis, jadi dia sendiri yang kadang ambil diri, mama saya tidak mau keluar, kenapa? Banyak orang nakal. Jadi dia cuman orang-orang tertentu, artinya memang yang mungkin welcome sama dia, dia layani. Tapi kalau dia tidak kenal, dia merasa dia harus ambil diri, ada pengamanan tersendiri untuk dirinya. Dan dia tidak gampang percaya sama orang. Oh gitu. Ini yang sama saya Difat ya? Ifat, kalau keluar Ki, bagaimana orang-orang di luar jahat sama Difat? Ada yang baik, ada yang jahat. Kalau jahatnya sering diapain Difat? Pokoknya Tidak mau belajar. kalau tidak begitu ya? Iya. Pokoknya orang luar yang maksudnya di dalam masyarakat kita kadang masih tidak terima yang namanya seperti itu. Artinya ya enggak usah orang luar, kadang di keluarga sendiri masih seperti itu. Oh benar sih ya. Kalau Jadi ya- misalnya ibu kan sepertinya udah tahu banyak nih masalah autis dan sebagainya. Edukasi ibu selain dokter, adakah ibu ambil? Kalau saya edukasinya selama ini kan dia di psikologi anak. Jadi cuman di masalah makanan Oke. yang saya saring. Mie instan itu makanan mahal di rumah saya. Jangankan Pak Ugeng tadi bilang sekali sebulan, di sini tidak ada makanan mahal kalau mie instan. Yang namanya roti-rotian sekarang dia sudah konsumsi karena saya lihat sudah tidak terlalu berdampak kalau dia itu pun terbatas. Oh, betul. Semua serba dibatasi. Jadi ya kembali ke alami, semuanya yang alami. Yang begini-begini enggak. Kalaupun kita lihat itu tapi dia enggak sentuh. Oke. Karena dia sudah terbiasa. Saya enggak biasa minum yang seperti ini. Oh gitu. Kalau umurnya sebenarnya Siat sama Difat tuh umur Sudah berapa 18 tahun. sih? 18 tahun. Tapi kelihatan dong ya perbedaan usianya Kelihatan meskipun dalam dengan- keadaan iya. seperti ini ya. Lihat. Ada nggak sih yang unik gitu dari kan remaja 18 tahun? Kalau untuk maksudnya untuk memperlihatkan bahwa dia remaja belum. Belum. Karena dia masih karakternya masih kayak anak-anak. Bermain, masih ini, masih kadang mama saya masih kecil. Oh iya, Masih menganggap merasa dirinya dia anak kecil dan oke. mungkin karena faktor dia anak bungsu. Oh, Perhatian iya. ke dia saja semua. Kakak-kakaknya perhatian ke dia. Yang paling manja. Paling manja semuanya untuk yang namanya mungkin pergaulan, artinya untuk umur sekian kalau anak normal ya pergaulannya bagaimana dia tidak. Tidak. Ya. Satu kesyukurannya. Betul. Orang lain mungkin problemnya lain, saya problemnya lain. Oke, Ibu kasih tahu dong ke orang tua yang mungkin sementara lagi struggle atau mengalami masalah seperti yang Ibu lalui waktu masa-masa sulit awal-awal dulu. Apa sih yang perlu orang tua tahu? Kalau yang perlu orang tahu, satu tindakan. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menerima. Karena kapan hati tidak menerima, tidak bakalan berjalan apa yang kita ini. Karena pasti kita selalu menyesal, kenapa Allah kasih anak saya seperti ini. Tapi kapan kita berbersyarat, insya Allah Allah tidak tidur. Kapan kita berusaha, ya memang sih kalau orang berpikir sekarang biayanya anak autis mahal, biaya terapi mahal. Tapi yang namanya yang begitu kalau sudah ada hasilnya, puji syukur alhamdulillah sekali, tidak terhitung itu apa yang kita keluarkan dengan apa yang anak-anak dapatkan. Betul, dan saya juga melihat Siat dan Difat ini hampir normal, kecuali emang dalam proses belajar begitu dan Karena untuk untuk proses belajar, untuk akademik dia memang kurang artinya. Tapi kalau dia di IT, dia lumayan di situ, sama olahraga. Karena memang saya lihat, kalau saya baca literaturnya, anak autis tidak bisa, jangankan anak autis ya, anak normal saja tidak bisa kuasai semua. Betul. Kecuali mungkin yang IQ berapa, tapi anak-anak begini kalau dia kuasai. Ada hal-hal tertentu yang kita anggap mungkin dia tidak bisa, ternyata dia bisa. Satu karunia juga satu tentunya. karunia betul ya? sendiri. Daya ingatnya juga lumayan kalau dia ini, kalau memang dia sudah ini, pasti dia ingat. Oke, terima kasih Bu untuk berbagi ceritanya. Terima kasih Difat, Siat, juga tetap semangat belajar ya. Semangat. Dan juga sahabat kreatif sudah hampir di penghujung acara juga. Kita akan ketemu lagi tentunya di Guru Keliling episode berikutnya. Kita semua pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kamu dengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling hanya di Pro2 FM Suara Kreativitas RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Belajar di Pro 2 Guru Keliling.